Presiden Joko Widodo menggulirkan wacana untuk merevisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik jika tak mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat. Simak perbincangan Jawpos TV bersama pengamat hukum pidana Universitas Taruman Negara Jakarta, Heri Firmansyah. Presiden Joko Widodo meminta DPR untuk merevisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik jika tidak mampu memenuhi rasa keadilan. Itu yang akan jadi bahasan kita kali ini bersama dengan pengamat hukum pidana Universitas Taruman Negara, Heri Firmansyah. Apa kabar Mas Heri? Alhamdulillah baik. Mas, jika melihat Undang-Undang ITE ini, adakah memang potensi yang Mas lihat ini tidak memenuhi rasa keadilan? Ya, saya bicara bukan hanya sekedar berteori begitu ya, tapi dalam praktiknya saya juga kadang diminta untuk beberapa perkara untuk jadi ahli dalam konteks Undang-Undang ITE ini. Memang terdapat banyak temuan-temuan yang bisa jadi loopholes atau celah hukum menurut saya ya. Yang potensial memang kalau tidak tepat benar melakukan penegakan hukumnya, maka ada potensi untuk menciderai rasa keadilan masyarakat. Persis seperti apa yang disampaikan oleh Pak Presiden Jokowi. Saya sependapat hal itu. Sehingga memang perlu kehati-hatian dalam penggunaan atau pelaksanaan Undang-Undang ITE ini. Pasal yang sering digunakan misalnya adalah pasal 27 dan pasal 28. Dan dari banyak data misalnya teman-teman LSM yang concern terhadap isu penegakan hak asasi manusia khususnya dalam kebebasan berekspresi berpendapat di muka umum, ini memang catatannya sering digunakan oleh mereka yang punya kekuasaan. Nah, mungkin ini catatan khusus yang penting yang diberikan oleh Pak Jokowi. Jangan sampai adresat dari undang-undang ini sebenarnya adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat secara luas, tapi malah nanti ada potensi disalahgunakan di kemudian hari. Jadi saya mendukung sekali apa yang disampaikan oleh Pak Presiden dalam konteks penegakan hukum, terlebih dalam Undang-Undang ITE ini memang harus lebih hati-hati dan mungkin ke depan kalau memang diperlukan revisi ya itu bukan hal yang mustahil untuk dilakukan. Gitu. Urgen sekarang Mas direvisi? Saya rasa masalah urgensi tersebut tentunya kan pasti nanti akan dilihat dari penegakan hukumnya sendiri kan. Apakah memang undang-undang ini malah memberikan keamanan atau malah sebaliknya kontraproduktif. Nah ini yang harusnya jadi soal di level penegakan hukum kita. Karena sistem peradilan pidana itu melibatkan banyak institusi penegakan hukum, maka para institusi penegak hukum ini harus duduk bersama dari teman-teman kepolisian, kejaksaan, bahkan teman-teman hakim untuk melihat dalam ranah praktik ini sejauh mana nilai-nilai keadilan itu kemudian ditransformasikan secara baik di dalam Undang-Undang ITE. Nah, kalau sekiranya memang tidak ada manfaatnya, ya tidak ada salahnya tadi saya bilang, tidak haram hukumnya untuk kemudian dilakukan revisi tadi. Mas, ini hanya pasal 27 ayat 3 dan 28 ayat 2 sajakah yang multi tafsir yang menjadi pasal karet atau ada pasal lain yang Mas temukan dalam Undang-Undang ITE ini? Pada umumnya memang secara keseluruhan di pasal 27 dan 28 gitu. Tapi yang biasanya tadi jadi primadona dalam tanda petik yang sering kita temukan dalam ranah praktik itu ya pasal yang disebutkan tadi misalnya pasal 27 dan pasal 28 ayat 2 misalnya terkait dengan misalnya suku, agama, ras dan antar golongan atau kemudian menyebarkan berita yang sifatnya tidak benar atau hoax istilah sekarang. Itu yang paling sering dijumpai begitu. Oke. Kemudian juga yang sempat jadi perhatian publik adalah ketika Presiden Jokowi meminta untuk dikritik oleh masyarakat. Silakan mengkritik pemerintah, tapi lagi-lagi netizen berpendapat gimana mau mengkritik ada Undang-Undang ITE. Nah ini apakah Mas juga melihat Undang-Undang ITE ini justru kebebasan berpendapat seseorang terkekang? Ya, yang menarik adalah produk dari hukum kita adalah produk politik. Tentunya kan bukan hanya Pak Jokowi yang berperan dalam undang-undang ini, dan undang-undang ini kan awalnya dari Undang-Undang 11 tahun 2008 kalau saya nggak salah ya. Ada revisi di tahun 2016 dan revisi itu sebenarnya untuk kemudian menghilangkan distorsi dari semangat dari undang-undang tadi untuk menegakkan keadilan. Jadi sebenarnya secara perlahan saya lihat arah kebijakan dari Pak Presiden ini sebenarnya sudah ingin melihat bahwa penegakan hukum ini jadi isu utamanya adalah salah satunya Undang-Undang ITE. Nah, sehingga memang perlu semangat itu juga ditangkap oleh pembentuk undang-undang.
Karena kan itu nanti digodok di Dewan Perwakilan Rakyat kan, maka mereka harus punya satu visi dan misi yang sama, bahwa undang-undang ini tidak boleh lagi kemudian melakukan pendangkalan terhadap kebebasan berekspresi. Karena perlu kita ingatkan, kebebasan berekspresi, mengeluarkan pendapat secara lisan, tulisan dan sebagainya itu kan sudah diatur oleh undang-undang. Dan itu ada di UUD 45. Itu konstitusi yang paling tinggi di negara ini. Jadi itu akan bertubrukan ketika ada upaya untuk kemudian menggunakan undang-undang yang lain di level di bawah dari UUD 45 untuk kemudian mengatur kebebasan berekspresi. Yang mungkin kita sepakati adalah hukum pidana untuk mengatur ketertiban masyarakat. Di poin itu mungkin kita tidak boleh secara serampangan menggunakan media sosial kita untuk menyampaikan berita yang belum tentu benar, karena nanti bisa saja meresahkan masyarakat. Mungkin tujuannya ke sana. Tapi menurut saya sanksinya tidak perlu langsung kemudian sanksi pidana dikedepankan. Karena bagaimanapun dalam konteks hukum pidana, saya pengajar hukum pidana dan praktisi hukum pidana juga, bahwa ada istilahnya last resort atau upaya terakhir. Prinsip hukum pidana itu adalah ultimum remedium. Dia tidak dipakai sebagai sarana yang pertama. Tapi kalau seandainya sekiranya perlu, maka hukum pidana ini akan dikedepankan. Tapi tidak-tidaknya untuk kasus undang-undang ITE ini saya rasa tidak menjadi urgensi. Tadi kalau kata Mbak bilang, menjadi hal yang penting untuk diletakkan dalam ketentuan sanksi pidana secara utama tadi. Oke, ini juga dampaknya adalah dari pihak kepolisian kebanjiran laporan terkait dengan pelanggaran ini. Sehingga juga Presiden Jokowi juga meminta agar kepolisian membuat pedoman dan interpretasi dari hukum ini. Ini perlukah Mas? Dari kepolisian juga punya pedoman yang jelas, laporan mana yang harus diproses lebih lanjut? Sangat perlu, karena pintu masuk awal utama dalam pelaporan perkara itu kan ada di teman-teman kepolisian. Berdasarkan KUHP, Undang-Undang 8 1981 dan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 sebagai undang organik dari kepolisian. Kita sepakati itu. Persoalannya tadi ada pesan lagi dari Pak Presiden, jangan semua perkara kemudian bisa tanpa screening yang jelas dan tegas tiba-tiba langsung naik perkaranya. Orang itu langsung disidangkan dan bahkan dihukum bersalah. Nah ini yang kemudian jadi catatan Pak Jokowi, karena apa? Hukum pidana itu Mbak memberikan nestapa, menderitakan seseorang. Nah ketika dia sudah diproses dan kemudian diputus secara pidana, bahkan dia mungkin kehilangan masa depan ya mungkin untuk kemudian bisa kembali lagi di tengah-tengah masyarakat secara normal. Nah, sehingga kehati-hatian dalam menggunakan instrumen hukum pidana ini penting. Itu pesan Pak Jokowi yang sekali lagi saya sangat sepakat betul, karena memang tidak semua perkara itu memiliki bobot yang sama yang kemudian harus punya kewajiban sampai kepada putusan. Karena masih ada screening, penyidikan, proses nanti P21 tidak di kejaksaan, apakah itu layak disidangkan, kemudian putusan sendiri itu ada putusan bebas, prisprah, ada putusan lepas dari segala tuntutan hukum, onslag van der volging, dan juga putusan pemidanaan. Jadi kualifikasi itu memang menjadi satu hal yang saya rasa masuk akal dan memang harus segera dilakukan agar tidak terjadi penumpukan perkara, atau istilah saya lebih kepada tsunami perkara begitu ya. Ya Mas, terakhir, jadi seperti apa harusnya supaya kita punya ruang digital yang bersih, sehat, dan beretika? Ya, tentunya semua komponen masyarakat punya kewajiban melakukan itu. Saya dan Mbak juga sebagai anggota masyarakat punya kewajiban untuk mengingatkan. Karena yang namanya perkembangan teknologi itu kan nggak bisa kita hindarkan. Tapi perlu yang namanya nilai edukasi, sosialisasi. Tapi pendekatannya bukan melulu kalau orang salah sanksinya hukum pidana. Nah ini yang kita rasa harus bijak melihat dalam konteks tadi. Kita punya kewajiban moral untuk kemudian memberikan pandangan tadi, bahwa kita pun punya kewajiban yang sama agar tertib masyarakat tadi tercapai. Jadi ini bukan pekerjaan mudah bagi pemerintah, dan bukan hanya pemerintah yang harus melaksanakan itu. Ini kewajiban kita sebagai anggota masyarakat juga untuk mengingatkan bahwa penggunaan teknologi informasi ini jangan sampai salah sasaran, salah itikat tadi. Karena dalam konteks hukum pidana kan akan melihat dari mens rea, niat jahatnya. Nah kalau nggak ada niat jahatnya, saya rasa ya Tuhan aja maha pemaaf gitu kan. Kenapa tidak dimaafkan saja? Baik, terima kasih Mas Heri atas waktunya. Sama-sama. Demikian perbincangan saya bersama dengan Heri Firmansyah, pengamat hukum pidana Universitas Tarumanegara.